Payung sutra di ufuk mulai bercahaya. Hatiku pun ingin bertanya. Nggak pernah bayar. Oke, ini finalnya. Saya sebelum berangkat saya berpikir, ya Allah, iya ini belum. Saya minta dengan ridhomu ya Allah. Udah itu aja. Dalam pikiran saya gini mas, saya Bismillah, niat saya untuk ibu adik saya dan keluarga dan lain-lain. Tapi kan utamanya ada, saya mau datang ke tempat Pak Arihanto. Dengan alamat yang sudah jelas kan. Tapi Bismillah, karena dengan pengalaman saya ditolak kanan kiri semuanya. Bismillah ya Allah, saya tidak akan keluar dari rumahnya Arihanto sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Pak Arihanto. Itu niat saya. Mau sehari, mau sebulan, mau 1 tahun, saya pasti akan ada di depannya. Pikiran saya lagi, masa sih manusia tidak rasa kasihan? Kira-kira begitu. Datang saya, kereta cuk, turun Senen, tek, nyari yang jurusan Haji Dawi. Rumahnya kan di Haji Dawi Mas Arihanto. Kemana? Wow, kucel, kurus. Sarungnya bapak saya selalu saya, ya kan mas? Wah, gagah, tapi jiwanya gagah mas. Fisik boleh lemah, jiwanya mas. Datang pagi-pagi mas, pagi-pagi yang ada, yang kerja maaf dengan sebutan kasar pembantunya ada. Selamat pagi. Malunya orang, iya, bisa ketemu dengan Bapak Arihanto. Dia mungkin lihat saya yang tidak, ya kira-kira begitulah mas. Apalagi ya tahu sendiri kan, udah kucel, udah kurus, udah nggak karu-karuan, wah hitam dan sebagainya, ganteng kagak, tapi manis ya mas. Terus mas, nggak ada. Mau ngapain kamu? Mau ada apa? Oh enggak mas, mau ketemu aja. Kepingin silaturahim sama ibu sama bapak. Nggak ada. Bisa ditunggu mas? Ya nggak tahu. Agak sedikit ini mas. Ya tapi kan saya tahu bahwa orang punya karakter beda-beda. Nggak bisa saya tunggu mas? Nggak bisa, pulangnya kan nggak tentu. Kayak gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi kan ingat saya tidak akan keluar dari daerah di depan rumah Om Arihanto sebelum saya dimasukkan dan diterima. Itu yang buat saya kuat. Udah niatnya. Wah sudah pokoknya, mau sehari, mau sebulan, mau setahun saya di depan. Mau kena hujan, mau betul mas. Mau kena hujan, mau kena panas, nggak mau saya yang namanya bergeser, nggak mau. Dan saya yakin Allah Maha Rahman Rahim. Udah itu mas. Malam kurang lebih jam 9. Tiki. Saya kan ini pintunya saya mojo. Kalau lapar keluar sebentar mas. Cari kayak tadi dia bilang itu kan, cari makanan. Itu kayaknya Pak Arihanto bawa mobil masuk rumah kan. Alhamdulillah ada. Udah mau masuk itu saya sudah di pikiran garasi itu mas. Saya duduk, saya berdiri sambil lihat beliau. Cuman agak sedikit hormat. Udah dia masuk. Mungkin yang pembantu tadi itu ngomong kan. Ditanya itu siapa? Mungkin gitu barangkali gambaran saya. Terus gambaran saya, suruh masuklah gambaran saya. Ternyata betul. Itu pembantu manggil. Tuh, masih gitu mas. Tuh disuruh masuk tuh sama bapak. Badanku, saya dulu, kalahkan dulu. Pakai doa itu. Pakai doa. Saya begitu masuk, lihat Pak Arihanto. Kan belum pernah ketemu mas. Oh iya. Ya lihat aja gambar-gambar sekilas. Oh iya itu Pak Arihanto, ini istrinya. Itu sudah duduk dengan manis, sopan. Kan beliau orang Soloan mas, sama-sama. Selamat malam, udah. Yang namanya Om Arihanto itu ternyata kan punya kepribadian yang tidak pernah bicara banyak. Diem, senyum, main musik itu saja. Tapi kalau sudah melucu sekali. Dah ditanya, yang nanya ibu. Kamu namanya siapa, dari mana, ini itu dan sebagainya, tujuannya apa. Saya tidak mau lagi dengan cara yang lama terjadi. Kalau yang terjadi yang lama, 1 tahun, kan saya bilang, saya ingin menyanyi, saya bisa bernyanyi, saya ingin jadi bintang film, saya bisa memainkan peran. Itu dulu mas. Iya. Walaupun belum pernah coba-coba, tapi berani aja pokoknya. Itu saya. Iya. Udah, ini saya ingat, saya nggak mau gitu lagi mas.
Kalau saya bilang gitu lagi, bisa-bisa juga ditendang hari itu juga kan. Iya. Saya bilang, saya dari Jepara Kudus, Bu, Bapak, minta diizinkan bisa bekerja di sini. Mau kerja apa? Apa saja. Yang penting saya bisa bekerja dengan Bapak dan Ibu. Loh, kamu kok tahu? Ya, Bapak dan Ibu kan kebetulan orang-orang terkenal. Saya mau coba, bismillah, siapa tahu diberi pekerjaan. Tapi saya percaya saya pasti akan diberi kerjaan. Lah terus kerja apa? Tadi itu kan, terus Mas Arianto, ya udah di sini aja. Gitu Mas. Oh, ini langsung, iya toh? Talk chair itu doanya ya. Luar biasa Mas. Ini awal ini kan gitu. Iya. Udah. Akhirnya ibu bilang, ya udah kalau gitu yang penting gini, dilalahnya itu Mas. Begitu Mas Arianto begitu. Udah yang penting kamu di sini anak. Ya oke. Panggil tuh namanya tuh Adi. Pembantunya baru ingat namanya Adi. Pembantunya. Dibawa si Jamal ke atas, kasih tahu ke kamarnya. Rumahnya cukup besar yang di Ajenawi. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Di atas sujud syukur. Masya Allah, terima kasih. Itu yang namanya Adi. Ampun Mas, aku pikir tuan lu aja nggak begitu gitu loh ya kan Mas. Iya. Tapi nggak apa-apa, Iya. saya harus bersih kan gitu. Sujud syukur, dah dikasih makan, ditaruh di bawah, di atas sama si Adi tadi makan. Selesai, karena capek kan Mas, capek ketiduran jam 8 itu dibangunkan sama dia. Bangun. Allahu Akbar gitu kan Mas. Lihat, ya capek-capean mungkin. Tuh dipanggil bapak sama ibu. Oh iya. Oh, udah Mas. Nggak mandi ya, cuci muka, gini-gini aja udah. Turun Mas. Turun. Selamat pagi Pak, Bu. Gitu kan. Saya masih manggil Pak, Bu. Oh iya. Duduk sini makan sama-sama. Ya, kan lebih besar Mas hatinya masuk hatiku itu loh. Masya Allah. Kok diterima seperti begini dalam hati? Sudah duduk makan sama-sama. Duduklah Mas. Makan sama-sama bertiga. Aku kan orang pesantren, makanku begini Mas. Pakai nampan bareng-bareng kan rahat, enak gitu kan. Beliau kan sendok dan garpu kan. Kelenting-kelentingnya ini kan sedikit. Aku kelontang. Oh itu kalau itu luar biasa deh. Itu saya pendekin aja Mas. Udah selesai makan si ibu. Gini Jamal, mulai hari ini kamu tidak perlu kerja apa-apa. Gini kurang lebihnya. Kamu tolong jagain adik-adik ya. Adik-adik itu anaknya beliau. Ada Ari, ada Lia, ada Lisa, baru 3 itu. Masih kecil-kecil Mas. Gitu. Oh, iya Bu. Dan kamu jangan panggil bapak, ibu. Panggil saja om dan tante. Gede lagi Mas. Istilahnya kan bukan juragan total sebagai orang bekerja Mas. Dalam hati. Iya. Alhamdulillah. Udah. Iya Bu. Udah sekarang kamu mandi. Kamu ganti baju. Bajunya ya itu aja Mas. Iya kan? Kan kali itu saya memang nggak bawa apa-apa. Saya hanya bawa berkas bapak ibu saya aja. Orang itu selimut hidup saya, hidup mati saya. Udah Mas. Bawa pergi sama ibu dan bapak kemana? Majestic. Ya saya pikir mau diajak belanja biasa. Karena saya dianggap sebagai bukan bekerja. Pokoknya tugas kamu hanya bantu sambil memperlihat adik-adik keselamatannya kurang lebih. Tahu Mas, sampai di Majestic itu Mas. Disuruh di belakangnya terus. Dilihatin. Itu langsung. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya pikir mungkin mau belanja, nanti saya mau bawa belanjaannya. Kan itu Mas. Selalu yang positif aja kan gitu. Nggak taunya dibeliin kaos kalau nggak salah 7. Baju 7. Celana 4 apa 5. Udah sampai dia di mobil nggak ngomong Mas. Beliau nih. Turun itu semua buat kamu. Hah? Loh kita di daerah mana pernah yang namanya belanja 2 biji aja. Mot-motan pasti umumnya loh Mas. Ini segitu banyak buat saya. Subhanallah. Nggak ada ini. Om, Pak, kok masih panggil Om? Pak Om. Panggil Om, panggil Tante. Ya Om, iya Tante, sudah. Mulai sekarang pakai baju yang rapi, yang bagus. Pokoknya kemana Om pergi, ikut saja. Wah lain lagi nih kan Mas. Om, saya kan belum tahu, lain lagi nih urusannya nih, nggak di rumah nih, nggak ada pekerjaan nih. Panjang nggak apa-apa nih sedikit. Iya nggak apa-apa, bagus ini. Dengerin nih sejarah yang luar biasa nih Mas.
Terus kemudian Mas diajak, ya Om, iya Tante. Betul, setiap pagi Mas Om jalan ke kantor di Blok S, kantornya Om. Saya bukan di sebelah Mas, dia nggak pakai super beliau tuh, enggak, sebelahnya. Cuman bawa koper kecil, saya bawain itu aja. Dan kalau di mobil itu kan saya bukan supir, belum bisa nyetir. Ya nggak boleh di luar, suruh ikut di mana dia berada di sebelah beliau. Ya kalau pas ngantor-ngantor, kalau pas di studio, itu terus setiap hari. Sehari, sebulan, 2 bulan, terus kemanapun beliau pergi, mau keluar kota, mau ke dalam kota, mau sama anak-anaknya. Saya seperti seakan-akan saya merasa menjadi berbaur dengan menjadi keluarga. Luar biasa kan. Alhamdulillah itu berkat 1 tahun. Jadi kayak personal assistant. Sudah, itu persis Mas. Sudah Mas. Tapi kok sudah, saya kira kurang lebih setengah tahun Mas. Wah ini jangan sampai saya lari dari niat saya nih. Kan saya punya aturan kan gitu kan. Saya punya keinginan. Bener Mas. Ya, setiap kali ke studio kan Mas, saya di sebelah Om Arianto terus. Nggak ngapa-ngapain. Saya kan masih belum bisa bernyanyi dengan jelas. Wong saya kebetulan, alhamdulillah anak pesantren. Suruh ngaji sedikit-sedikit, ya insya Allah bisa. Adzan bisa kan itu. Iya. Saya paling bandel di antara seluruh keluarga memang. Kebetulan keluarga saya, keluarga santri, mbah saya itu memang alhamdulillah orang yang terlalu dekat dengan Allah, mudah-mudahan amin. Itu. Saya mudah-mudahan seperti itu, tapi jalannya berbeda. Amin. Kan gitu Mas. Lalu Mas, sudah kira ke 4-5 bulan. Bingung saya, wah kelamaan. Saya mikir ibu saya, adik saya bagaimana terus kan. Walaupun selalu saya kirim surat, kan kantor pos Mas. Ya nggak ada gitu gini nggak ada Mas. Nggak ada. Nah, cari akal lagi saya. Saya kan punya niat yang luar biasa. Dah, sudah kurang lebih 5 bulan. Berapa bulan itu? Saya nunggu Mas. Saya olah pikiran. Bagaimana? Saya ditanya mau jadi penyanyi yang enggak, mau bisa nyanyi enggak, karena memang saya mau bekerja kan gitu Mas. Betul. Jadi beliau tidak akan mungkin mengorek saya. Jadi harus keluar dari hati saya sendiri. Gitu kan Bos? Iya. Tepuk tangan dong. Sudah Mas. Sudah gitu. Nyari akal berapa hari. Ketemu, dikasih Allah. Saya harus tahu Bapak, Ibu, Om, Tante ini kalau sudah di meja makan, kan nggak begitu jauh dari kamar mandi. Ini meja makan, kamar mandi ya di pas itulah Mas kira-kira. Kan nggak jauh kan? Iya. Deket. Saya harus pura-pura lagi, dosa terus ya Mas. Dosa putih. Dosa putih kata sampean. Bener Mas. Saya Tante dan Om, terutama Om harus tahu bahwa saya punya suara yang luar biasa. Dalam hati Mas. Dalam hati. Bener. Saya pura-pura mandi dari atas kan, turun. Deng, biasa. Kamar mandi kan di bawah. Set, masuk kamar mandi, saya lihat kan, saya intip dulu, Bapak ada nggak? Om mau nggak sama Tante? Ada, sudah dulu kan? Udah turun, dikit-dikit di kamar mandi. Kamar mandi saya belum mandi Bos. Nggak mandi memang untuk itu. Saya buka dulu tuh pintunya separuh kan, buka, dang, supaya denger kan. Di situ saya nyanyi Mas. Audisi nih, audisi. Itu. Jujur saya bohong. Audisi. Benar. Tadi dosa putih, sekarang audisi kan. Ini Om Fadri ini guru saya ini luar biasa, luar biasa. Benar, Mas. Saya nyanyi Mas. Udah pintu tuh cuman saya buka 75%. Kan kelihatan denger total Mas. Akhirnya saya nggak hidupin kerannya, nyanyi. Mudah-mudahan denger nih Om dan Tante. Lagunya lagu Ebit Mas. Gugusan hari-hari indah bersamamu Kamelia. Nyanyi Mas. Sampai hampir pertengahan. Tiba-tiba langkahku wah kok gitu kan Mas. Udah. Baru keran saya hidupin. Karena saya lihat nggak ada sendok tamping-tamping. Nah itu. Audisinya begitu Bos. Iya kan? Audisi itu top. Nah itu Bos. Iya. Set. Allah. Udah, itu saya cuma gitu. Allah. Udah, pura-pura nyiram pakai ini pakit-pakit padahal nggak mandi. Tepuk tangan. Nah, udah, terima kasih. Keluar dari kamar mandi, kan seakan-akan basah Mas. Kan mesti melewati lewat tangkat ini, untuk mandi kan. Mal, ya Tante, sini. Duduk sini dulu. Udah, duduk. Sebentar, duduk sini ada dulu. Memang saya udah pakai kaos kan gitu. Udah. Ya Tan, ya Om. Tak Om, loh, kamu tuh bisa nyanyi ya?
Wah ini udah jantung udah mau copot. Pancingan kan kena nih. Kena. Jantung udah mau copot om. Ah. Emang ini bos kan itu. Ini tujuannya. Tapi masih sombong saya mas. Ah enggak om, nyanyi kamar mandi aja. Cuma nyanyi iseng aja. Enggak, kamu bisa nyanyi. Masih sombong. Enggak bisa om. Enggak mas. Tarik ulurnya gitu mas. Iya. Coba bayangkan. Habis begitu betul. Ke atas sebentar kamu ganti baju, kamu ikut ke studio. Oh langsung? Ya om. Waduh. Ya, Allahu Akbar ini. Iya. Set. Diiringin sama dia pakai piano. Coba lagu tadi. Dari waduh. Haryanto tuh sepertinya yang saya lihat keleng-keleng mas. Seperti orang takjub mendengar saya bernyanyi. Selesai, karena dia nggak begitu banyak bicara, beliau ini. Dalam seminggu lagi kamu rekaman. Ini mau lebih capot lagi mas. Ini gimana mau nerapin jantung gue? Kan gitu kan. Udah mau copot om. Iya. Akbar ini gimana ini? Om saya kan nggak bisa nyanyi. Nanti minta uang sama tante, kamu sama di Ari, yang anak yang paling letih. Kamu tinggal sedikit diperbaiki, renang saja. Renang masih di Pondok Indah lagi kan, luar biasa saat itu mas. Renang terus. Nanti 1-2 hari ini om kasih lagu, kamu apalin, kamu masuk rekaman. Udah gitu aja mas. Dalam besok atau lusa itu, lagu itu mas, suruh ngapalin. Itu lagu apa yang pertama suruh apa? Hati Sebut Salju itu mas. Langsung itu ya? Jadi itu kan memang tempatnya orang-orang ngumpul anak-anak seniman semuanya, kan anak-anak pemusikan, jadi situ. Ini di Jalan Haji Nawi itu? Haji Nawi mas. Lah, saya nyanyiin istighfar terus minta ya Allah tuntun saya. Kan nggak ada latihan, nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C. Tapi memang luar biasa itu. Dituntun Allah, diridhoi Allah, dituntun sama si beliaunya. Mas, kalau saya rekaman itu mereka mas. Bisik-bisiknya nih. Wah ini yang lain lewat nih. Kayak gitu padahal saya dengar juga. Ini hidup mas. Ini juga hidup. Iya. Ya, itulah awal. Langsung 10 lagu ABC KLM. Terus bilang lagi itu mau puasa mas. Mau bulan puasa. Ini puasa harus selesai semuanya 10 lagu. Karena kamu pelebaran kurang mal. Pulang om. Kan gitu. Wah kayak jadi anak manis bener mas. Namanya juga ponakan. Wah. Gitu. Kira-kira begitu. Pulang om. Oh kalau kamu pulang jangan lama-lama ya. Sungkem sama ibu 1-2 hari balik. Kenapa om? Boleh tanya. Kamu mesti bikin cover dan lain sebagainya. Ini bener-bener nih. Iya. Iya mas. Iya. Oh iya om. Siap om. Lu betul om. Hati selembut salju. Hati selembut salju. Terus? Langsung mas. Mau pulang tuh mas. Malam lebaran mas. Tiba-tiba saya dikasih sangu ratusan ribu. Saat itu mas. Wah zaman itu. Bos. Ratusan ribu. Itu dolar masih berapa itu? Bos, yang namanya ya kan bis aja masih belasan ribu. Iya benar. Saking bahagianya saya. Sesuai dengan niat saya mas. Ini yang alhamdulillah saya minta tuntunan Allah. Alhamdulillah. Sebentar mas. Oke. Ini tahun berapa nih mas? 80. 79 akhir mas. 79 akhir. Terus awal Januari itu keluar. Hati selembut salju. Supaya ini para pemirsa itu ingat tuh intro lagunya itu. Oh, walaupun gitu. kita apal semua kan? Di refnya ya. Iya. Engkau berjanji sampai kini aku menanti. Ku menanti kau kembali. Oh itu mas. Itu hit banget tuh ya. Kurang lebih puluhan juta mas. Sabang sampai Merauke. Iya. Sedikit. Itu sampai hari ini tuh saya aja yang ya waktu itu mungkin saya masih SD kali ya. Tapi sampai sekarang tuh lagu itu nggak bisa lupa itu. Mas. Hati selembut salju. Alhamdulillah mas. Tadi saya teruskan 1 menit saja. Iya. Begitu saya dikasih sangu yang luar biasa. Ratusan ribu. Dan saya belum pernah memegang uang segitu banyak. Orang daerah, keluarga santri, kan nggak perlu itu. Bukan nggak perlu. Tidak membutuhkan itu yang sangat sebagai sesuatu yang pokok. Yang penting cukup. Mas, luar biasa. Saya nangis sambil, saya tidak akan mengambil uang sepeser pun ini. Karena niatku buat ibu dan adik saya. Saya masukin kantong, maaf,
maaf, celana dalam saya takut hilang. Saking primpennya. Iya. Saya takut hilang. Kalau di sini kan bisa hilang, bisa dicopot. Iya. Kalau benar. Siapa mau masuk ke sini? Masuk ke sini. Gitu. Banyak akal Mas waktu itu. Iya. Sekarang nggak banyak akal ya Mas. Ya, masuk. Sampai sana pas Idul Fitri kan, pas sholat Id. Oleh muka saya kan nggak karu-karuan, kotor ini dan sebagainya. Ibu saya nangis, ini itu. Udah habis sholat Id, sujud sama ibu dan sebagainya. Saya beri uang itu, ibu seneng juga nggak, malah makin nangis. Ini buat apa? Ini dari mana? Kamu kok dapat sekian banyak? Kamu kok menghilang? Ya diem dulu saya, sehingga saya ceritakan tentang riwayat tadi, tapi yang pokok-pokok yang enak supaya ibu saya tidak merasa sedih. Jadi saya akan, wah, ibu saya nangis lagi. Nanti bagaimana dengan kakak-kakak kamu, om-om kamu, saya akan dimarahin kalau kamu mau jadi penyanyi. Yang penting ibu sudah mendoakan, merestui. Nangis terus. Nangisnya nangis haru mungkin, nangis sayangnya. Udah Mas. Saya ketemu teman-teman, beberapa teman yang karib. 4. Kan dia tahu saya di Jakarta, saya sok-sokan. Lu ngapain lu ke Jakarta? Betawinya gitu. Enggak, aku mau jadi artis. Lu orang kampung mau jadi artis. Pokoknya diledekin terus. Iya. Ya, ntar lihat ya. Tepuk tangan. Udah Mas, aku diledekin. Karena aku biasanya lebaran di rumah sekian lama dan sebagainya. Ini cuma bilang sama teman-temanku, aku 2-3 hari ya aku balik ke Jakarta. Lu ngapain ke Jakarta lagi? Nah, aku kan mesti bikin cover foto dan sebagainya. Lu ngomong lu. Terus pokoknya diledek tok Mas. Enggak siapa yang percaya Mas. Saat itu mau jadi artis bagaimana sulitnya hidup ini. Iya. Menerjang badai. Bukan menerjang mall enak masih ada kopi. Ini menerjang badai. Iya. Betul Mas? Betul, dalam 3 hari teman-temanku datang katanya nyari. Mbah, namanya Ibu Cakal Magen kepada Mbah, Jamal wonten pundi? Jamal di mana? Lu ora pamit kowe karo kowe to? Kan wis mangkat ning Jakarta. Baru bingung kan teman-teman katanya. Oh, udah berangkat ya. Betul, udah nggak bisa kontak karena nggak punya HP kan Mas. Iya. Nggak lama saya foto, memang serba kilat dengan musika studio itu. Ada juga Mas, di studio masih ada yang namanya pro dan kontranya itu. Saya kan di bawah naungan Om Arianto. Nggak apa-apa kan? Iya. Minum dulu. Aus. Cerita ini luar biasa ceritanya. Terus kemudian begitu datang langsung disuruh Om foto ini, itu, dan sebagainya, bla 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 kan. Bawa ke musika. Di musika ditawarkan pun saya diajak dong, orangnya kayak apa, pasti bos musika kan begitu. Dan saya kan culunnya bukan main Mas, namanya kan ditanya duduk bareng sama Koacu sama ibunya dan sebagainya, mama-mamanya. Om Arianto bilang, ini Jamal Mirdad, ini lagunya yang gua kasih tahu, kurang lebih begitu kan ya, gimana lu kalau mau kerja sama, kurang lebih kayak gitu itu urusan mereka sudah. Saya dengar cuma diam aja. Si pihak musika ngomong sama Om Arianto, Om boleh usul nggak? Apa? Ini kalau boleh namanya jangan Jamal Mirdad deh. Istilahnya agak sedikit kurang, ya kayak gitulah, ya kan? Kurang asik lah kalau sebuah auto artis namanya Jamal Mirdad saat itu loh Mas. Iya kan? Kurang asik. Arianto tegas Mas. Oh tidak. Kalau kamu mau, ya ini namanya Jamal Mirdad. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Arianto kan semua rekaman kan orang jagonya, semua sahabat dan temannya. Arianto menuju mau pulang agak sedikit, bukan ngambek, tapi ya sudahlah, ini kok musika kok agak susah. Beliau berdiri, via musika, Om, duduk dulu Om, relax Om. Akhirnya, ya sudah Om, nama itu saja, singkat katanya begitu. Nama Jamal Mirdad. Artinya, artis-artis ini kan banyak nama-nama samar dan sebagainya. Nama panggung lah. Nama panggung. Ada aja nih Om Fadli namanya itu, bagus. Bener Mas, nama itu hanya nama kita. Hebatnya Om Arianto luar biasa. Udah seperti itu, nggak lama Mas, disebarluaskan, diedarkan, dan dikasih jadwal naik mobil, seluruh keliling mulai Jakarta, sampai Bandung, mana itu, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Jepara, pokoknya muter Jawa Timur, terus keliling selama 1,5 bulan saya itu naik mobil. Saat itu kan mobil ke radio kan, radio. Ternyata setelah 1 bulan itu, 1 bulan saja itu hati selebut salju luar biasa. Diputar semua. Dimuter semua.
Dan begitu datang ke Jepara, Mas, kita kasih tahu. Ternyata kan koran judulnya, title-nya lucu, Mas. Artis penyanyi yang suaranya seperti jenang kudus. Ini yang bisa Jenang kudus, iya. Yang bisa melekok-lekok. Melekok cengkok. Siapa yang sekarang di Cak Nur ya? Cak Nun ya. Saat itu dia mengomentari itu. Itu di koran-koran hebat ya. Cak Nun saat itu kan luar biasa, Bos. Iya kan? Iya. Ada begitu, penyanyi luar biasa, anak pesantren yang suaranya seperti jenang kudus, meliuk-liuk. Itu komentar Cak Nun. Baru orang Jepara semuanya, teman-teman saya, wah di sana objek. Saya bilang sama temanku, aku nanti di tanggal sekian mau ke Radio Jepara. Mungkin sampai ke bupatinya karena bangga. Saat itu kan, Mas, hal-hal begitu kan luar biasa. Jangan tanya sekarang lah, jangan tanya 10 tahun sekarang ini lah. Kebanggaannya itu berbeda kan. Betul. Disuruh ke tempat Pak Bupati, diiring seluruh Jepara itu, Mas. Saking bangganya, anak daerah Jamal Mirdad menjadi top Indonesia. Kurang lebih. Bukan saya bicara, ini kata orang. Kurang lebih itu. Nah itu, Mas. Nah, terus keliling Jawa Timur, akhirnya kurang lebih lagu itu subhanallah. Wah, udah lagu 2, 3. Itu prosesnya panjang, Mas. Nanti saya buatkan sinetron deh. Tapi intinya, dari satu lagu pertama itu aja, album pertama Hati Selembut Salju itu udah puluhan juta ya, Mas. Mas, memang itu yang memulai Allah. Terus kemudian Mas Jamal tour tuh? Seluruh Indonesia, Mas. Terus ada pertama kali ASEAN Pop Song. Iya dah? Iya. Jadi ini sama ASEAN, Malaysia, Brunei, Singapura, itu pertama kali adalah saya. Iya. Itu pertama kali. Kalau boleh tahu, Mas Jamal dari album itu dapatnya apa gitu? Misalnya, kan zaman itu belum ada royalti, belum, ya kan? Saya masih terlalu polos saat itu. Jangankan saya ada dapat sedikit-sedikit, walaupun ibaratnya setelah saya tahu, saya harusnya dapat 10 misalkan angka itu. Saya mungkin cuma dapat 500 perak. Misalkan harusnya dapatnya 10.000, saya cuma dapat 500 perak. Tapi syukur saya saat itu luar biasa. Karena apa? Saya ditunjukkan oleh Allah menanamkan nama brand Jamal Mirdad Indonesia itu tadi. Kurang lebih. Iya. Tapi kalau ditanya masalah itu ada. Saya nyoba karena saya tahu, wah lagu saya kok luar biasa. Saya nggak sadar, Mas. Di mana-mana Jamal Mirdad lagunya Hati Selembut Salju. Oh ini itu kan. Saya bilang sama bos musika, bos, nggak ada mobil nih, Mas. Oh ya, mobil apa? Wah gitu, Mas. Nggak ada pertanyaan panjang, Mas. Nggak ada. Saya pengen Jimny. Sederhana, Mas. Jimny saat itu awal tahun Jimny tahun 80 pertama. Jimny kodok itu loh, Mas. Jimny jangkrik. Itu. Langsung dibawa. Bener. Oke, udah. Saya lupa dengan janji saya, Mas. Loh, kok saya yang pakai mobil dulu ya? Nggak mau saya. Ya oke, karena udah kami beliin, ya sudah nggak apa-apa. Tapi saya tidak terlalu harus banyak memakai mobil tersebut. Saya harus membelikan ibu saya dulu. Segalanya buat ibu saya. Sesudah itu baru saya. Itu saya. Yang kedua, selang kira-kira hampir setengah tahun. Bos, aku perlu 1 mobil lagi nih. Buat yang di daerah, orang tua saya. Oh ya nggak apa-apa. Maaf saya sebutkan, 3 berlian. Ya saat itu 3 berlian. Yang kan iklannya begitu, luar biasa. Dibeliin. Udah, saya kirim. Ibu saya nangis. Aduh, dengan senang hati. Itulah, Mas, kebesaran saya. Jadi saya kalau ditanya hal lain, setelah kurang lebih 1 tahunan, saya masih ngontrak itu, Mas. Kan saya mencoba untuk bicara sama Om kalau boleh saya belajar mandiri, saya mau coba kontrak dengan baik-baik sama tante. Ya nggak apa-apa, tapi di sini aja selalu. Ya Om, kita gitu kan. Lalu kemudian kurang lebih 1 tahun itu saya ada rezeki, kan diminta so kanan kiri banyak sekali gitu kan. Saya pengen coba beli rumah di Jakarta. Wah belum cukup. Disadarkan oleh Allah. Oh jangan saya dulu beli rumah. Ibu saya. Itu selalu dituntun. Dan saya memang dari sebelum berangkat itu udah begitu. Untuk ibu. Begitu belum terkumpul banyak, saya bilang sama bos. Saya pulang ke daerah, saya nyari rumah.
Walaupun di Para Kudus kita udah rumah, tapi kan hadiah. Iya, beda. Kan beda. Cari Mas. Oh, harganya sekian, ada di daerah sekian. Di daerah ini. Saya bilang sama bos musika, aku perlu uang segini. Oh ya nggak apa-apa. Nggak ada yang ditolak, Mas. Nggak ada. Nanti gimana sistemnya? Nggak ada gitu-gitu. Tangtung. Ya karena albumnya begini. Iya. Muncar gitu. Benar. Setelah kemudian beli ibu. Bukan apa istilahnya? Ria bukan. Iya. Artinya mudah-mudahan para pendengar, para justru penonton, ini bisa menjadi inspirasi. Inspirasi kepada seluruh anak-anak, kepada orang tua. Berbaktilah sama orang tua. Sama orang tua. Muliakanlah. Itu nomor 1. Bapak dan ibu atau kedua orang tua itu adalah tiangnya daripada dunia dan langit. Percaya. Percaya saya. Tapi bukan karena saya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa yang menyuruh seperti itu. Jadi untuk regenerasi atau untuk siapapun yang menjadi status anak, jika orang tua itu masih ada, muliakan. Muliakan dan muliakan. Itu di nomor 1 kan. Sekalipun kalian sudah punya istri atau anak, suami atau anak. Diberikan sesuatu yang indah, tempat yang sangat mulia. Terima kasih. Lalu sedikit lagi. Iya. Sesudah itu sudah, Mas. Album kedua, album ketiga. Waduh nggak tahu, Mas. Udah alhamdulillah bisa beli A, bisa pokoknya beli. Sampai akhirnya puluhan album. Itu seperti Mas Waldi tadi sebutkan. Iya, tadi saya sudah minta Mas Jamal untuk menandatangani kaset-kaset solo aja udah puluhan. Begitu juga dengan kompilasi dan juga piringan hitam. Piringan hitamnya juga cukup banyak. Ini termasuk yang diputar-putar di radio-radio ketika itu ya. Dan ada beberapa master juga. Bayun sutra di ufuk mulai bercahaya. Hatiku pun ingin bertanya, bila engkau tiba, jangan hanya berita. Datanglah dengan cinta. Beribu kali bumi mengedari mentari, arah pun tiada berganti. Betapa abadi bagai cintaku ini, setia dalam cinta. Engkau berjanji, sampai kini aku menanti, kau kembali. Jangan lagi kau cewakan hati ini. Biar 1000 tahun memutih rambutku, hatiku tetap selembut salju. Burung bangau terbang ke kandang setahun sekali, menemui cintanya lagi. Memang ku harapkan dan selalu ku impikan, kau datang dengan cinta. Kau berjanji, sampai kini aku menanti, kau kembali. Jangan lagi kau cewakan hati ini. Biar 1000 tahun memutih rambutku, hatiku tetap selembut salju.
setahun sekali menemui cintanya lagi. Memang ku harapkan dan selalu ku impikan kau datang dengan cinta. Engkau berjanji sampai kini aku menanti kau kembali. Jangan lagi kau cewakan hati ini. Biar 1000 tahun memutih dan beku, hatiku tetap selembut salju.